Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom semuanya, pemirsa yang terkasih dimanapun berada. Salam jumpa, damai sejahtera bagimu. Senang sekali bisa di hari yang baru ini dapat kembali melayani pemirsa dimanapun berada, baik lewat platform voice note, Telegram, WhatsApp, atau juga lewat Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Sebuah kehormatan sekali bisa menjadi sahabat doa bagi Bapak Ibu terkasih. Ini pelayanan adalah pelayanan kasih. Apabila ada oknum-oknum yang pasang foto Pastor Andi atau nama dimirip-miripin baik di media sosial YouTube, TikTok, Facebook, atau Instagram dengan modus minta uang, minta ongkir, jual produk air, minyak, itu pasti adalah oknum pelaku penipuan. Karena semua pelayanan Pastor Andi Simon, baik secara onsite maupun juga pembagian air doa dan minyak healing, itu semua gratis dan cuma-cuma. Cuman satu memang masalahnya adalah tidak dikirim, karena yang datang saja itu ribuan. Saya ini belum mampu untuk bisa menghandle dalam jumlah kapasitas yang lebih besar lagi, ya. Nanti doakan segera rampung untuk sesi 3 pembagian 1000 botol healing oil secara gratis. Ini sudah kita persiapkan, udah sampai di fase melabel dan siap. Setelah selesai diberkati, lalu kita akan membagikan untuk 1000 orang sakit. Saya rindu bumi ini penuh kesembuhan ilahi. Orang-orang yang putus harapan, mereka melihat cahaya Yesus dan mereka diperpanjang umurnya dan boleh menjadi saksi hidup bagaimana Yesus Tuhan yang berkuasa, Juru Selamat dunia yang sanggup untuk menolong setiap kita. Saya ajak semua pemirsa sekalian, pertama-tama kita mengucap syukur dan juga silakan dibagikan link tautan ini, silakan di-share, bisa di-like, di-posting ulang, di tap-tap layar. Terima kasih. Kalau saudara cocok bisa di-follow, di-subscribe. Intinya Bapak Ibu yang terberkati, silakan juga bisa dengan sukarela
memberikan dukungan berkembangnya peran media sosialnya Pastor Randy Simon, supaya setiap hari ketika kami ada live doa seperti ini, semakin banyak orang boleh mendengarkan Injil Yesus Kristus, kabar baik, kabar harapan, kabar pengampunan, kabar kesembuhan, kabar keselamatan dari surga untuk setiap orang-orang yang mau percaya kepadanya. In Jesus' name, kami bersyukur di saat ini boleh datang memuji dan menyembah-Mu, serta menyerahkan seluruh keberadaan, pergumulan, sakit penyakit, dosa, kelemahan, pelanggaran kami kepadamu, ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Engkau yang layak terima pujian. Segenap hati dan jiwa kami adalah milik Tuhan Yesus. Bimbinglah kami day by day untuk selalu hidup dalam kehendak-Mu dan melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Dan saya berdoa sejak awal sampai selesai live stream ini, setiap tempat di mana suara doa dinaikkan, di situ ada lawatan, ada urapan, ada karunia Tuhan mengalir atas setiap harapan, doa-doa yang dipanjatkan. In Jesus' name, mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya, sehingga ada damai dalam setiap hati mereka. Berhembuslah Roh Kudus saat ini. Berhembuslah Roh Kudus saat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Sembuhkanlah yang sakit di saat ini. Berhembuslah, mengalirlah, mengalirlah sekarang. Urapilah kami dengan minyak kesembuhan. Puji Tuhan. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, alami kuasa-Mu, dicurahkan di saat ini. Puji Tuhan. Mengalir kesembuhan, mengalirlah kesembuhan saat ini. Mengalirlah kuasa Tuhan saat
ini. Urapilah yang sakit dan sembuhlah. Terima. Mengalirlah, sembuhkanku, sembuhkanku sekarang. Urapilah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Sembuhlah yang sakit di saat ini. Mengalir. Kami rindu, alami kesembuhan saat ini. Orang banyak rindu ya Tuhan. Dialami di saat ini. Mengalirlah sekarang kesembuhan untuk yang sedang sakit. Puji Tuhan. Urapilah mereka dengan kuasa dari Tuhan. Aku rindu Tuhan Yesus. Mereka merasakan, menerima, mengalami kesembuhan, kuasa-Mu, firman-Mu saat ini. Aku rindu Tuhan agar mereka boleh juga ikut mengalami kuasa-Mu sekarang ini. Berdoa untuk suamimu, untuk orang tuamu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk kerabatmu, keluarga yang terkasih. Bagi mereka yang sedang sakit, ada kuasa kesembuhan mengalir saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Sebuah lawatan yang sangat indah ketika kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, dan disitulah Tuhan bertahta di atas semua puji-pujian orang-orang benar, orang-orang yang percaya. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan, dan engkau akan dibangun dengan kekuatan iman. Saat engkau dengar ini, pasti firman ini akan menjadi berkat buat Anda. Karena firman ini akan menguatkan dan membawa setiap pendengar untuk boleh melihat kekuatan Tuhan ketika kita khawatir, ketika kita ada persoalan, ketika kita sedang sakit. Biarlah ketika berita firman Tuhan diberitakan, kebenaran yang sesungguhnya akan melepaskan, membebaskan Anda dari beban, penyakit, pergumulan, yang utama dari dosa-dosa.
In Jesus' name, ketika berita firman diberitakan, disampaikan, dinyatakanlah kuasa ilahi. Yang tidak percaya, terbukalah hatinya melihat kasih dan mereka alami saat ini. Ya, mereka berdoa atas kemustahilan. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan Yesusku tidak ada yang mustahil. Terpujilah Tuhan yang beracara, yang menyatakan kuasanya ketika firman Tuhan disampaikan. Amin. Pemirsa yang terkasih, silakan di-share, dibagikan, karena saat lagi kita masuk dalam sesi Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari saya mau mengajak kita hari ini untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan dan mengandalkan kekuatan firman Tuhan itu akan bisa mengalahkan kekuatan dunia, simbol-simbol dunia, ketakutan, intimidasi yang membuat orang menjadi goyah. Lewat berita firman Tuhan hari ini, semua mereka boleh melihat berjalan di jalan kemenangan Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan terambil dari kitab Bilangan. Bilangan 21, saya akan ajak Bapak Ibu mendengar satu perikop dari peperangan melawan Og, Raja Basan. Itu terambil dari kitab suci Bilangan 21 ayat 31 sampai 35. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut meng-share, membagikan. Kita sama-sama boleh mendengar firman, dan kalau Anda memposting ulang, kita rindu supaya setiap media sosial teman-teman kita juga boleh diberkati lewat firman Tuhan yang kita baca saat ini. Puji Tuhan. Bilangan 21 ayat 31 sampai 35. Puji Tuhan, terima kasih yang sudah berbagi, yang sudah share, yang sudah posting, yang like, dan terima kasih buat komentar-komentar serta kesaksian yang luar biasa. Baik, saya bacakan, ada tertulis. Demikianlah orang Israel diam di negeri orang Amori. Setelah Musa menyuruh orang mengintai kota Yaeser, mereka merebut segala anak kota Yaeser dan menghalau orang-orang Amori yang ada di situ. Kemudian berpalinglah mereka dan maju ke arah Basan. Lalu Og, Raja Basan beserta segala rakyatnya maju ke Ederei menjumpai mereka untuk berperang. Ayat 34. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu Musa. Dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon. Ayat 35. Maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya
sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas. Lalu mereka menduduki negerinya. Setelah Sihon, Bapak Ibu terkasih, mereka berhadapan dengan Og, si raja Basan. Postur tubuhnya tinggi, dikatakan raksasa yang menakutkan. Tetapi firman Tuhan kita baca bagaimana Tuhan hadir bukan mengintimidasi. Setan mengintimidasi, Tuhan hadir membawa kekuatan. Jadi ketika engkau dengarkan pesan-pesan yang membuat engkau terintimidasi, itu bukan pesan Tuhan buat Anda. Itu adalah pesan titipan iblis agar Anda hidup dalam ketakutan. Tuhan tidak mau Anda takut. Bahkan Tuhan berkata setiap hari, jangan kamu khawatir. Karena kekhawatiranmu itu tidak mengubah apa-apa. Justru bisa mencelakai engkau, dan apa yang kau pikirkan itu yang akan terjadi. Bagi manusia mungkin di hadapan mereka saat itu adalah raksasa. Tetapi bagi Tuhan tidak ada raksasa yang terlalu besar atau terlalu sukar untuk bisa dikalahkan. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Raksasa saat itu yang kita lihat, kita baca ketika orang Israel menghadapi Raja Basan. Ada ancaman, ada ketakutan. Mereka baru saja menang dari Sihon. Tapi kini mereka harus hadapi musuh yang lebih besar lagi dan menakutkan. Namun Tuhan berkata kepada Musa, jangan takut. Jangan takut. Sebab aku telah menyerahkan dia dan seluruh bangsanya ke dalam tanganmu. Wow. Ini sesuatu yang sangat menguatkan saya. Hari-hari ini ketika saya takut, saya harus percaya. Hari-hari ke depan ketika ketakutan datang, saya harus belajar untuk beriman. Dan melewati semua itu, saya harus mengamalkan firman Tuhan. Dari sini saya belajar dan saya share kepada saudara, terima ini sebagai makanan rohani terbaik, bahwa iman harus melampaui pandangan mata kita. Iman itu melihat apa yang belum kelihatan, tetapi kita yakin, kita percaya berdasarkan firman Tuhan. Kalau hari ini ada anakmu sedang sakit, siapapun Anda, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan tidak merancangkan anakmu celaka, dan Tuhan tidak merancangkan untuk anakmu umurnya pendek. Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih. Saya percaya hari ini ketika engkau berdoa memanggil namanya, tidak mustahil anakmu disembuhkan, mamamu disembuhkan, papamu disembuhkan. Ada begitu banyak keajaiban hari ini yang dicatat oleh Bible, yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Kemenangan, kesembuhan itu datang dari Tuhan. Israel akhirnya mengalahkan Og dan Raja Basan serta seluruh rakyatnya tanpa sisa, jelas tanpa sisa. Wow, keren sekali ini. Kemenangan yang Israel
dapatkan itu bukan hanya bicara berhasil, tetapi tanda bahwa Tuhan menyertai orang-orang yang beriman kepadanya. Setelah itu akhirnya, setelah kemenangan, karena tanda Tuhan menyertai mereka, tanah Basan kemudian menjadi milik suku Manasye, Gad, dan termasuk Ruben. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, sekalipun kalau kita melihat istilah Ok itu melambangkan kekuatan, simbol-simbol yang megah, yang kokoh, tapi di hadapan firman Tuhan tidak ada yang bisa bermegah, hanya Tuhan yang termegah. Haleluya! Kita bersama-sama, Tuhan yang termegah. Amin, amin, amin. Sekarang saya aplikasikan dalam kehidupan kita di zaman ini. Raksasa-raksasa yang kita hadapi berbeda-beda. Bible mencatat di Perjanjian Baru seperti gunung masalah. Mungkin hari ini engkau punya masalah, dinamika kompleks dan juga semraut. Sepertinya harapan tipis, jawaban itu seperti hanya mujizat saja yang dicari dalam jerami, seperti mencari satu pentul jarum. Jangan menyerah, jadikan ini sebagai sekolah atau tantangan iman untuk engkau boleh menyaksikan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan datang tidak terlalu cepat, tidak terlambat, di waktu yang tepat. Tantangan-tantangan yang saya hadapi itu semua untuk membuat saya dewasa. Demikian pun Anda ketika engkau berdoa saat ini, jangan lupakan namanya ada proses ditanam, proses bertumbuh, proses ketika berbuah dibersihkan, barulah kita boleh menuai. Tuhan yang sama sudah menolong orang Israel, Tuhan yang sama menolong Pastor Andi dan menolong setiap Anda, baik pendeta, pastor seperti saya, atau pastor dari Katolik, ataupun hamba Tuhan, penginjil, evangelis, pendeta, dimanapun engkau berada, seorang rasul, karunia nabi, nabiah, atau guru-guru Injil, atau misi, dimanapun engkau berada, Tuhan itu penolong yang setia. Kemenangan sejati Tuhan akan berikan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita ini saleh, bukan karena kita merasa benar. Tidak seorang pun di dunia yang benar. Semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan dan menjadi tidak benar. Kemenangan yang akan engkau dapatkan hari ini itu karena ketaatan kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, kalau engkau percaya, maka disitulah engkau akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ok, Raja Basan dan tentaranya, itu mereka dikalahkan bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka melawan Tuhan yang besar. Seringkali kita merasa waktu masalah besar kita tidak bisa melewatinya. Tapi hari ini kita ingat, masalah yang besar itu tetap bisa dikalahkan. Karena kita punya Tuhan yang lebih besar, yang sudah berperang ganti kita. Dan kemenangan Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita deklarasi satu ayat perjanjian baru, Roma
pasal 8 ayat 31. Mari berjalan dengan iman dalam keyakinan, sebab jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Puji Tuhan, saya percaya firman ini menjadi penguatan bagi Anda yang tadi hampir putus asa, yang sudah hampir kehilangan harapan, yang khawatirnya sudah berlebihan sampai menjadi paranoid, ketakutan, kegelisahan yang begitu mendalam, sampai-sampai tidur pun tak bisa. Saya percaya firman ini sudah menerangi setiap hati, jiwa-jiwa pemirsa yang terkasih. Marilah kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali, bersyukur banget Tuhan atas firman yang sudah boleh kami baca, serta kebenaran yang sudah kami dengarkan. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Engkaulah hidup sejati kami Tuhan Yesus. Engkaulah harapan kami yang pasti. Kami yakin kami hidup sehat Tuhan bersama Engkau. Kami yakin Tuhan kami hidup sukses bersama Engkau Tuhan. Sukses iman kami praktekkan. Sukses kami nanti pulang masuk surga yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh ajaib firman-Mu. Kami mengucap syukur dan kami berdoa bagi setiap pemirsa yang sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Diberkatilah engkau sekalian. Yang sakit sebelumnya ada kesembuhan dan engkau sudah rasakan. Yang susah, yang sedih, yang sedang gelisah, ada ketenangan, ada jalan keluar, ada kelegaan, ada pertolongan bagi engkau di dalam kehidupanmu. Hari ini engkau akan melihat perkara yang besar yang Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Berdoa untuk orang tua yang sedang sakit, anak-anak sedang sakit, suami istri sedang sakit. Saat saya berdoa, aliran-aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh mereka. In Jesus' name. Be healed, be free, and be clear. Puji Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Saya akan masuk sesi berikutnya, mohonkan berkat untuk air minum dan minyak yang akan engkau pakai untuk oleskan di tubuhmu ataupun juga untuk orang-orang sakit. Silakan Bapak Ibu bisa mengangkat air minumnya kalau ada. Siapapun Anda, kalau engkau percaya airmu ketika didoakan jadi ada berkat kesembuhan, angkat sekarang juga. Dan minyak, silakan Bapak Ibu angkat. Minyak apa Pastor? Minyaknya minyak apa saja, minyak sembarang, ini hanya simbol. Karena semua minyak pemakaian untuk di luar dioles. Kalau air yang saya minta Anda angkat adalah air layak minum, ya, sehingga airnya kita minum, minyaknya kita oleskan. Kalau misalnya anakmu ada didiagnos dokter kanker di otaknya, selepas ini selain kasih minum air doa, oleskan minyak yang sudah diberkati di kepalanya. Saya yakin sebagaimana sudah begitu banyak orang jodoh dapat berkat sehat sembuh, tidak mustahil anakmu yang sakit disembuhkan. Demikian pun Anda yang sedang sakit, misalnya autoimun, oleskan dibalurkan di tubuh Anda. Kalau misalnya sampai sudah kulit terkelupas dan sebagainya, oleskan di tempat itu. Saya percaya aliran kesembuhan mengalir. Dan banyak hal ini berguna. Kalau saudara-saudara percaya, angkatlah sekarang.
Saya berdoa mohon berkat untuk air minum serta minyak yang ada di tangan ini. Juga untuk mereka yang memegang air minum dan minyak. Diberkatilah mereka, diurapilah Engkau, urapan kesembuhan mengalir waktu Engkau melayani orang mengalami kesembuhan ilahi. Waktu Engkau berucap, ucapanmu, kalimatmu, doa yang berkuasa. Waktu Engkau mengoleskan minyak di tubuhmu dengan ucapan dalam nama Yesus, atau di tubuh anakmu dalam ucapan berkat dalam nama Yesus, maka di situ akan terjadi keajaiban kesembuhan. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa-Mu Engkau berikan kepadaku secara cuma-cuma. Aku berkati air minum dan minyak di tangan setiap pemirsa. Jadi berkat, jadi tanda keajaiban, ada urapan kesembuhan mengalir, dan kesaksian-kesaksian akan datang bagaimana kuasa Tuhan terjadi di mana-mana. Di rumah sakit, di rumah singgah, rumah pemulihan, rumah penyembuhan, rumah kanker, di mana-mana, di situ akan terjadi kesembuhan ilahi dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, air minum dan minyak sudah diberkati. Silakan menikmati berkat Tuhan dan bersaksilah bagaimana Tuhan yang penuh kasih itu memulihkan, menyembuhkan kita semuanya. Puji Tuhan. Penuhilah mereka dengan kesaksian-kesaksian kesembuhan. Mereka rindu Tuhan Yesus mengalami kuasa-Mu yang dicurahkan saat-saat kami berdoa. Glory to God. Mereka rindu Tuhan, alami kuasa-Mu, dicurahkan di hidup mereka. Puji Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar kasih karunia Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus aku menang, aku kuat, aku bangkit. Setelah pujian ini kita masuk sesi untuk doa berkat. Ku menang bersama Tuhan Yesus.
ku menang dari semua sakit penyakit. Ku menang atas segala masalah. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik ke sorga. Roh Kudus turun. Haleluya. Hey, 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 dar. Hey, 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 dar. Puji Tuhan. Senang sekali bisa melayani dan menyaksikan engkau diberkati bugar, segar, dan sehat. Menang bersama Tuhan Yesus. Menang atas segala penyakit. Menang dari segala masalah. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Yesusku bangkit. Haleluya, Yesusku hidup. Haleluya, Yesusku naik ke sorga. Roh Kudus turun. Haleluya, Yesusku bangkit. Haleluya, Yesusku hidup. Haleluya, Yesusku naik ke sorga loh ya. Dan dia utus Roh Kudusnya di setiap hati orang percaya. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Dalam nama Yesus ada kemenangan, ada keselamatan, ada kesembuhan. Haleluya. Come on. Hey. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sakit disembuhkan. Oh ye, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dosa diampuni. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Yeay! Mana tepuk tangannya? Mana goyangannya? Mana lope-lopenya? Hey, hey, hey! Mana hatinya? Yeay! Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sakit disembuhkan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dosa diampuni. Mana tap-tap layarnya? Yeay. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan, ada kesembuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tadi saya melihat ada itu yang request pujian apakah? Kita masih ada waktu 3 menit sebelum kita akan masuk di sesi doa berkat. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Kalau pas ada, pas bisa, ya puji Tuhan. Terima kasih semuanya ya yang sudah tap layar di TikTok. Mana suaranya? Saya dong, gas ya.
Halo di IG, senang sekali penontonnya terus naik dan bertambah. Senang saya artinya pelayanan ini sekalipun sederhana bisa menyentuh banyak jiwa dan mereka boleh menyaksikan betapa Tuhan itu baik tanpa syarat dan mengasihi mereka semuanya. Halo pemirsa di YouTube nih, YouTube puji Tuhan penontonnya terus ada di puluhan ribu setiap hari. Saya bersyukur Tuhan masih memberkati pelayanan ini di YouTube dan saya percaya biarlah Tuhan terus masih kasih kesempatan Pastor Andi boleh melayani di YouTube. Terima kasih. Dan juga Facebook yang sangat membahana, ditonton setiap hari ratusan ribu jiwa di pelayanan live streaming di Facebook. Terima kasih semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Yes, puji Tuhan. Iya. Satu pujian yang diminta saya lihat request di TikTok ini, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sebelum kita masuk dalam sesi doa berkat. Makasih buat requestnya, makasih buat gift-nya, makasih buat tap-tap layarnya, makasih buat komentarnya, makasih buat follow-nya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, hey, bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Yesus datang. Bersaksi terus sampai Yesus datang. Bersaksi, bersaksi dan bersaksi. Bersaksi, bersaksi dan teruslah bersaksi. Bersaksi terus sampai Yesus datang. Hey! Siang jadi kenangan, malam jadi impian, hidup kita penuh dengan kesaksian. Hore! Come on! Bersaksi terus sampai Yesus datang. Bersaksi terus sampai Yesus datang. Hei, hei, hei. Bersaksi, bersaksi, bersaksi. Haleluya. Bersaksi terus sampai Yesus datang. Bersaksi terus sampai Yesus datang. Setia ya. Setia terus sampai Yesus jemput pulang ke sorga dengan buah-buah pertobatan. Haleluya. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu yang terkasih dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Puji Tuhan, setiap tangan yang terangkat diberkatilah Engkau. Masuklah sepanjang hari ini dalam perlindungan dari Tuhan Yesus, berkat selamat, sehat, urapan Tuhan menyertai orang-orang benar. Firman Tuhan akan terjadi ketika kita percaya apa yang Tuhan sudah sampaikan dan kita lakukan. Apa yang Bapak Ibu pegang dan kerjakan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan tolong buat sukses, berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus, terima kasih, kami terima berkat ini yang menyertai, yang menjaga, yang mampukan kami sepanjang hari ini
hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami terima berkat ini. Anda yang semua terima berkat ini bersama Pastor Andi, sama-sama katakan amin. Sebelum Anda yang akan tinggalkan live ini karena kerja dan lain sebagainya, silakan ketik ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ya, jadi setelah ketik ku bersyukur, yang mau kerja monggo silakan tinggalkan room live streaming ini. Pujian ini menghantar Anda dan saya masuk di hari yang baru. Ada lagi next ya, lagu andalan Filipi 4:13 kalau perkara lihat sikon ya, kalau enggak next day ya. Makasih Pak Ronald Silalahi, Ibu Lili, halo Tento Immanuel, Gustans Jasangian. Yesus tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Yesus janji selalu menyertai. Yesus tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Yesus janji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Yesus ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Makasih jamahan, salam dari Papua Jayapura. Saya menyapa juga ya Bapak Agus Sutanto yang ada di Penang ya. Saya menyapa juga Bapak Hendra bersama istri yang ada di Jepang. Ini tembus ke Jepang gak ya live-nya ini? Kalau tembus di Jepang, kasih info balik ya. Yesus tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Yesus janji selalu menyertai. Yesus tak pernah janji, sama-sama jalan selalu rata, tetapi Yesus janji berimu kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah. Ibu Sri Suparti di Solo, terima kasih. Dokter Gigi, terima kasih. Mujizat Yesus nyata saat hati menyembah. Jangan pernah Bapak Ridwan Simanjuntak, terima kasih. Bang Gultom dan semuanya pemberi gift, terima kasih. Pastor Andi ucapkan terima kasih nih khusus ya atas kebaikan hati Bapak Ibu sekalian.
Puji Tuhan. Wonder Woman, Glory, Sindra, Ciara, Bapak Tommy, terima kasih. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Halo, ada Oma Yani. Maaf tadi terlewatin Oma Yani. Puji Tuhan ya. Ibu Atimena, Ibu Lili yang setia. Puji Tuhan, terima kasih. Teruslah setia. Telehome. Tuhan pasti selalu memberkati setiap kita. Amin. Ya. Oke deh semuanya. Dadah dan kiss bye. Dar. Tuhan Yesus berkati. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya apa? Tuhan Yesus sertai. Selalu percaya. Tuhan Yesus berkati. Selalu percaya. Tuhan Yesus setia. Makasih Ibu Sangsan. Bless you all. Sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Senang hati, tolong bantu di follow, di subscribe yang belum subscribe, dan juga bisa di like dan di share. Sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Kasih Tuhan menyertai kita. Sehat selalu dan panjang umur. Bless you. Dadah. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekatmu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku.
buat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaranmu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya merata. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling darimu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku.
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.